Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Hari ini saudara, kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 24. Nah saudara, bagian ini membahas berkenaan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu kita akan membahasnya di dalam fase yang lebih lambat. Kita akan membaginya di dalam 4 kali pembacaan. Untuk hari ini kita akan membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh betul-betul membaca bagian kitab suci kami, diyakinkan dan beroleh iman daripadanya. Mohon Tuhan semakin menguatkan, semakin mempertumbuhkan iman kami, semakin membuat kami ini menjadi orang-orang yang dipertumbuhkan di dalam kuasa Tuhan, di dalam arah hidup yang dibentuk menurut pembacaan kitab suci yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya pada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kebangkitan Kristus Yesus adalah satu hal yang sangat sentral di dalam Kristianitas. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 bahkan menyatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia saja kamu telah menjadi percaya. Oleh karena itu, sudah berkenaan dengan kebangkitan Kristus, sebetulnya berkenaan dengan hal yang lain juga, tetapi berkenaan dengan hal yang sangat core di dalam kepercayaan iman Kristen ini, yaitu kebangkitan Kristus Yesus. Kita perlu memiliki keyakinan, kepercayaan yang didasarkan kepada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar sebagai satu buah kepercayaan tahyul belaka. Dalam artian, ya saya percaya itu karena banyak orang mengatakannya, dan ya karena agama saya ini, ya sudah, therefore saya percaya. Sudah kita mesti menyadari bahwa ini adalah satu buah kepercayaan yang sangat core di dalam Kristianitas kita. Ada hal-hal di dalam iman Kristen kita di mana kita itu bisa memiliki tingkat kepercayaan yang boleh diperdebatkan. Misalkan ada orang-orang Kristen yang percaya orang itu semestinya melakukan baptisan bayi. Ada orang yang mengatakan tidak, orang itu tidak boleh melakukan baptisan bayi. Ada orang yang mengatakan bahwa baptisan itu harusnya diselamkan. Ada yang mengatakan bahwa enggak, baptisan itu harusnya tidak boleh diselamkan, atau boleh diselamkan, boleh tidak diselamkan. Ada orang yang mengatakan, misalkan kepercayaan tentang predestinasi. Ada orang yang tidak percaya predestinasi, Nah, kita percaya bahwa itu adalah hal-hal yang penting, Tetapi andai kita memiliki perbedaan di sana, kita tetap memiliki core kepercayaan iman Kristen yang sama, Tetapi kalau ada yang percaya Yesus itu dibangkitkan dan ada yang percaya bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan, orang yang percaya bahwa Yesus tidak dibangkitkan, dia itu bukan orang Kristen, Orang yang tidak percaya Allah Tritunggal, dia bukan orang Kristen. Orang yang tidak percaya keselamatan itu di dalam Kristus Yesus yang adalah Allah dan sepenuhnya manusia, dia bukan orang Kristen, Meskipun dia beragama Kristen, meskipun dia itu mengaku pergi ke gereja dan lain sebagainya, Tetapi kalau yang namanya core kepercayaan ini, Allah Tritunggal, Duinatur Kristus dan kebangkitan Kristus Yesus, mereka tidak sama, Maka
saudara, kita tidak bisa disebut dia sebagai saudara seiman, saudara. Kebangkitan Kristus, saudara, adalah awalan. Kebangkitan Kristus Yesus adalah satu buah kunci yang membuka, saudara, bagi seluruh pengharapan yang dinyatakan di dalam kitab suci, saudara, yaitu bahwa Tuhan akan membawa seluruh ranah ciptaan itu kembali kepada kehendaknya dia, saudara. Dan kita percaya, saudara, bahwa itu akan terjadi suatu hari nanti secara besar-besaran ketika Yesus datang kedua kali. Tapi kita percaya bahwa itu telah dimulai di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Maka sekali lagi, kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat sentral, dan kita tidak bisa, saudara, dengan sembarangan mengatakan ya sudah saya percaya, pokoknya percaya. Saudara tahu, saudara, bahwa di dalam dunia ini, saudara, berkenaan dengan kebangkitan Kristus adalah merupakan satu hal yang banyak sekali mendapatkan tantangan-tantangan. Kita perlu paling tidak, saudara, punya awareness akan hal itu, saudara. Dan kalau kita lihat ya di dalam Injil Lukas ini, kita mendapati ya bahwa pengertian atau kepercayaan tentang kebangkitan Kristus adalah hal yang memang harus dipertanggungjawabkan, saudara. Maka di dalam pasal 23 terakhir, saudara, kita sudah bersama-sama lihat, saudara, bahwa perempuan-perempuan itu melihat, perempuan-perempuan sudah menjadi saksi mata. Dia melihat bagaimana Kristus itu mayatnya dibaringkan, saudara. By the way, saudara mungkin nggak tahu ya, tapi ada beredar satu buah teori yang menyatakan bahwa kubur kosong itu tidak membuktikan bahwa Yesus hidup. Itu lompatan logika menurut mereka, saudara. Kita semua kan punya lagu ya, kubur kosong membuktikan Tuhanku hidup. Nah, mereka mengatakan enggak, dari mana? Dari mana kamu bisa menyatakan kubur kosong itu membuktikan Tuhan hidup? Kubur kosong enggak tentu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong bisa juga membuktikan bahwa perempuan-perempuan yang datang itu pergi ke kuburan yang salah. Ya, jadi ya ada teori, saudara. Kubur kosong menyatakan enggak tentu Tuhanmu hidup. Kubur kosong menyatakan salah kuburan. Jadi perempuan-perempuan ini ketika pagi-pagi datang, mungkin mereka kurang tidur, mungkin mereka dilanda kesedihan yang besar, mereka pergi ke dalam suatu buah kuburan yang memang belum ditempati, saudara. Maka ketika dia melihat kubur kosong, wah, berarti Tuhanku bangkit. Padahal salah, saudara. Yesus tetap mati di dalam kuburannya dia. Itu sudah tetap ada di sana, saudara. Nah, ini sudah kepercayaan, saudara. Di dalam pasal 23 kita dapati, saudara, bahwa perempuan-perempuan ini melihat. Dia melihat, saya coba bacakan aja, saudara, ya. Pasal 23 ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi perempuan ini bukan orang yang salah kuburan. Mereka melihat mayatnya dibaringkan di mana, saudara. Itu yang pertama, saudara. Selanjutnya, saudara, kita mendapati ada juga teori yang mengatakan bahwa sebetulnya Yesus itu tidak bangkit, mayatnya itu dicuri saja. Maka setelah itu murid-murid yang bikin cerita, wah, mereka menyaksikan Yesus bangkit. Jadi sebetulnya adalah cerita karangan saja. Mungkin dalam hal ini Lukas yang mengarang, gitu ya, atau orang-orang lain yang mengarang, saudara. Saudara, kita perlu menyadari ya bahwa kalau mereka mau mengarang cerita tentang kebangkitan Yesus, mereka tidak akan mengarang cerita yang kayak begini. Nah, kita mesti menyadari, saudara, dunia abad pertama, saudara, khusus di antara orang-orang Yahudi, saudara. Kalau Anda mau mengarang, andai, meskipun ini sebetulnya tidak mungkin, saudara. Nggak mungkin ada orang yang mau mengarang berita kebangkitan Yesus, itu nggak mungkin, saudara. Yang mungkin adalah kalau mereka percaya bahwa Yesus itu betul-betul mati di atas kayu salib, kita akan mendapati mereka akan bubar dan mereka cari pemimpin baru. Itu yang paling masuk akal, saudara. Nggak ada kemungkinan, saudara. By the way, Yesus itu bukan orang pertama yang dianggap sebagai Mesias yang akhirnya mati di salib. Dan dia juga bukan orang terakhir. Sebelum Yesus dan setelah Yesus ada juga orang-orang yang dianggap sebagai Mesias yang akhirnya mati di atas kayu salib, saudara. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mengarang berita tentang kebangkitan? Enggak, saudara. Mereka bubar dan cari pemimpin baru, saudara. Karena apa? Karena salib itu adalah bukti bahwa dia itu dikutuk oleh Tuhan. Di dalam surat Galatia kan ada catatan, saudara, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib, saudara. Maka, saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, orang-orang Yahudi yang punya pengharapan mesianis, mereka berpikir bahwa orang ini salah. Nah, ngapain saudara nyolong mayatnya orang yang salah, saudara? Ngapain saudara bikin berita tentang kebangkitan dari orang yang salah, saudara? Lebih baik seturut dengan kepercayaan Anda cari gerakan yang baru, atau membubarkan diri, atau bergabung dengan Romawi. Itu jauh lebih memungkinkan, saudara. Nggak mungkin sebetulnya orang mengarang cerita. Tapi andai kata oke lah kita ikuti argumentasinya mereka. Oke lah, ini murid-murid Yesus ngarang-ngarang saja. Mayatnya Yesus dicolong, lalu mereka entah kenapa tiba-tiba saja kepengin ngarang cerita tentang kebangkitan Yesus. Kalau betul mereka ngarang cerita tentang kebangkitan Yesus, sudah, mereka tidak akan mengarang cerita seperti ini, sudah. Yaitu apa? Yaitu perempuan-perempuan sebagai saksi. Nggak mungkin, saudara. Karena apa, saudara? Karena pada waktu itu kesaksian perempuan adalah kesaksian yang tidak dianggap. Sudah begitu, saudara, perempuan-perempuan yang bersaksi kepada murid-murid, nanti murid-murid pun juga tidak percaya. Perempuan-perempuan ini dianggap, perempuan-perempuan ini ngomong apa sih? Coba ya lihat ya, ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sudah bayangkan, Anda sedang mengarang cerita untuk membuat orang percaya kepada berita bohong, yaitu bahwa Yesus itu bangkit. Anda lagi ngarang, saudara. Lalu Anda ngarang cerita dengan memakai perempuan-perempuan sebagai saksi. Lalu perempuan-perempuan yang sebagai saksi ini ngomong sama murid-murid, lalu murid-murid tidak percaya. Ini karangan macam apa, saudara?
Kalau kita itu kepingin berbohong, kepingin ngarang cerita, kita akan ngarangnya seperti ini, sudah. Murid-murid pun, pria-pria itu teringat apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka datang pergi ke kuburan, setelah itu mereka melihat kuburnya kosong. Lalu dia bertemu dengan orang yang berpakaian berkilau-kilauan, lalu mereka bertemu dengan Yesus. Ngarangnya begitu, sudah. Bukan ngarang seperti ini, sudah. Ini enggak mungkin cerita karangan, sudah. Nah lalu kalau bukan cerita karangan, kenapa kok ada cerita seperti ini, sudah? Jawabannya pasti, karena memang kejadiannya kayak begitu. Quote and unquote, saudara, ini adalah embarrassing, saudara, memalukan sebetulnya. Bagi cerita Kristen, kita sebetulnya lebih kepengen yang jadi saksi mata itu Petrus atau Yohanes, saudara, atau Yakobus, ya langsung, saudara, yang menjadi saksi mata itu. Jangan perempuan-perempuan, saudara. Tetapi karena memang kejadiannya kayak begitu, maka ya mau tidak mau kita tidak berbohong, maka kitab suci kita tidak berbohong, maka ya perempuan-perempuan yang menjadi saksi, saudara. Oke, saudara, kita mendapati ya berita kebangkitan Yesus Kristus adalah berita yang benar. Ini bukan berita bohong, saudara. Dan ini sekaligus adalah satu buah berita yang sangat-sangat mengejutkan. Kenapa mengejutkan, saudara? Nah, saudara, kalau kita perhatikan ya, dalam bagian ini ya, ketika perempuan-perempuan itu datang, mereka itu datang untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka tidak datang dengan ekspektasi Yesus bangkit. Nggak ada orang yang punya ekspektasi Yesus bangkit pada waktu itu, saudara. Jadi mereka datang, tidak mikir-mikir, ya andai dia mayatnya masih ada ya. Andai kata jika umpama misalkan saja dia masih ada di sono, ya udahlah kita rempah-rempahin. Kan pada waktu itu menjelang Sabat ya, kita nggak sempat rempah-rempahin mayatnya, nggak sempat dibalsem dengan proper. Ya udah kita bawa rempah-rempah ini, enggak kan sudah. Kita melihat ya. Pagi-pagi benar hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Lalu dikatakan sudah nanti ya, dua orang itu mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati?" Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Dia cari Yesus untuk dirempah-rempahi. Tapi malaikat ini sudah mengatakan dia hidup. Dia hidup. Kamu kenapa cari di antara orang mati? Karena mereka berpikir bahwa Yesus masih mati di situ, sudah. Mereka tidak berharap akan kebangkitan Yesus. Lalu sudah dikatakan bahwa kamu ingat gak sih yang dikatakan? Ingat gak? Yesus pernah mengatakan kan ya, anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa, harus dimatikan. Lalu setelah itu akan bangkit. Kan dia udah ngomong. Kok kamu gak antisipasi sih? Saudara, menurut saudara, mereka itu lupa gak sih dengan yang dikatakan Yesus? Mereka ingat gak apa yang dikatakan oleh Yesus? Tapi mereka lupa semua, saudara. Saya percaya mereka ini bukan orang-orang pikun, saudara. Kadang-kadang kita punya gambaran tentang murid-murid Yesus itu gambaran yang entah itu ya, dimulai dari mana dan entah karena apa, saudara. Orang itu bisa menganggap itu murid-murid Yesus itu kayak sekumpulan orang-orang dengan IQ yang sangat rendah dan punya memori yang sangat rendah. Mereka itu udah pelupa, bodoh lagi gitu. Saudara, kalau kita lihat ya seri surat-suratnya ya, saudara perhatikan ya, surat Petrus misalkan ya, surat Yohanes, Injil Yohanes, itu nggak mungkin ditulis sama orang bodoh loh, saudara. Nggak mungkin ditulis sama orang yang IQ rendah loh, nggak mungkin, saudara. Saudara lihat Injil Yohanes ya, atau Matius, saudara, yang di dalam tradisi dipercaya ditulis oleh Matius ya, atau Lewi, saudara. Lalu Markus, saudara, itu muridnya Petrus, saudara. Kita mendapati ya, atau Lukas ya, yang bersama-sama dalam perjalanan bersama dengan Paulus, saudara. Kita mendapati ya, itu jelas-jelas bukan orang bodoh, saudara. Saudara lihat ya, tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru kita itu adalah tulisan-tulisan yang dieksplor, yang dipelajari, yang diteliti, yang dibedah di dalam riset yang beratus-ratus bahkan 2000 tahun sudah sampai sekarang sudah kita mendapati ada begitu banyak tulisan sudah untuk menganalisa bentuknya, strukturnya, kata-katanya sudah, inspirasi di baliknya sudah kita mendapati ya. Itu sangat luar biasa banyak orang yang membicarakan itu sudah. Karena apa? Karena memang karyanya layak untuk dibegitukan. Saya tiba-tiba sudah menggambar. Tahu-tahu saya merasa saya punya bakat menggambar. Lalu saya mulai gambar-gambar, saya mulai kasih cat minyak, begitu ya sudah. Lalu sudah suatu kali saya misalkan sudah menjadi pendeta yang terkenal. Saya itu mengembalakan gereja yang jemaatnya misalkan ya 3.000 orang atau 5.000 orang atau 10.000 orang misalkan saja sudah. Lalu sudah saya punya lukisan-lukisan. Kira-kira sudah lukisan-lukisan saya akan diteliti sama scholars enggak? Akan diteliti sama ahli-ahli seni enggak? Ya enggak sudah. Karena apa? Karena memang enggak pantas. Enggak cocok. Meskipun kamu pendeta besar, kalau lukisanmu jelek, ya kamu nggak pantas untuk diteliti sudah. Kita melihat ya, tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru kita diteliti oleh para scholar sudah selama ratusan bahkan ribuan tahun sudah. Kita mendapati ya, nggak pernah ada sedikit pun gejala di mana murid-murid Yesus ada kumpulan orang-orang bodoh. Saya tidak mengatakan orang yang IQ-nya rendah tidak bisa dipakai Tuhan. Saya tidak mengatakan itu sudah. Tetapi sudah, jangan dibalik dengan mengatakan bahwa semua orang yang dipakai Tuhan itu punya syarat untuk harus bodoh-bodoh atau IQ-nya mesti rendah-rendah sudah. Tidak sudah. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang pinter-pinter. Mereka adalah murid-murid bukan sekedar pengikut. Dan kita bisa cek itu dari tulisan-tulisannya. Petrus misalkan, lalu kita melihat ya, termasuk Injil Lukas, lalu Injil Yohanes sudah, murid Yesus sudah, Yohanes sudah, itu berapa banyak orang yang meneliti tentang struktur Injilnya. Sudah bayangkan satu orang manusia sudah, Yohanes anak Zebedeus sudah menulis Injil Yohanes,
menulis juga surat, menulis juga wahyu, saudara, yang sastranya itu sangat berlain-lainan. Orang ini menguasai ilmu yang sangat luar biasa, saudara. Tentu kita percaya ada inspirasi Roh Kudus, saudara. Tapi inspirasi Roh Kudus kan tidak membuat kemampuan orangnya jadi hilang, saudara. Nah, kita mendapati, saudara, dalam bagian ini kita menyaksikan murid-murid Yesus itu bukan orang-orang yang bodoh dan pelupa, saudara. Ketika dikatakan, apa kamu tidak ingat? Yesus pernah mengatakan anak manusia harus menderita, harus mati, harus bangkit, saudara. Apakah mereka tiba-tiba saja lupa? Atau mereka memang pelupa, saudara? Ya enggak, bukan lupa, saudara. Tetapi, saudara, meskipun mereka tidak bodoh, meskipun mereka tidak lupa, saudara, tapi ucapan-ucapan seperti ini, saudara, tidak betul-betul bisa masuk dalam kepala mereka, saudara. Seperti, saudara, misalkan ya, zaman sekarang ya, kita itu ada di dalam satu buah perjuangan pergerakan. Anda ada di dalam parpol, misalkan. Anda di dalam partai politik tertentu. Atau Anda dalam gereja tertentu, sudah. Lalu ketua parpol Anda itu ya punya ideologinya Marhainisme, misalkan, sudah. Gerakan yang ke kiri-kirian, sudah. Marhainisme. Lalu terus mengatakan bahwa perjuangan pergerakan kita harus terus dilanjutkan. Kita siap memberikan jiwa raga kita, gitu ya. Misalkan, sudah, pemimpin parpol Anda berkali-kali mengatakan kita harus siap memberikan jiwa raga kita. Jiwa raga itu artinya apa? Artinya jiwa dan raga. Kita mesti siap mati untuk rakyat Indonesia. Misalkan ngomong seperti itu, sudah. Lalu tiba-tiba, sudah, dia mati betulan, sudah. Sudah, kita tahu, sudah, itu adalah ucapan-ucapan yang membakar semangat. Tapi sudah tidak expect kita akan mati betulan, sudah. Jadi, sudah, ketika Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan ya tentang salib, oke lah. Ini adalah ucapan yang harsh, ucapan yang sangat keras dari seorang pemimpin yang memang kontroversial, sudah. Lalu, sudah, terjadilah setelah Tuhan Yesus melakukan ya berbagai macam ucapan-ucapan itu, meskipun sudah pernah diucapkan sebelumnya tentang kebangkitan, mereka nggak berpikir, sudah. Maka mereka datang dengan membawa rempah-rempah, sudah. Dan kita melihat ya, murid-murid pada waktu itu, sudah, mereka yang mereka alami itu apa sih? Yang mereka alami kan kejadian-kejadian yang mereka masuk ke Yerusalem, lalu ada hype. Sudah bisa bayangkan ya, Anda masuk satu buah kota yang inti pada waktu itu Yerusalem. Lalu pemimpin Anda itu diperlakukan dengan hype yang lumayan, saudara. Ada orang-orang yang menebarkan daun palma, mereka berseru hosana, hosana, kutip dari kitab Mazmur, saudara. Dan kelihatannya karena hype itu, Yesus mulai berasa, ternyata gue keren juga ya, saya hebat juga ya. Mungkin orang kalau sudah mendapatkan ya suara seruakan seperti ini, hatinya mulai terangkat, mulai dia berani bertindak secara ekstrim. Obrak-abriklah dia bait suci, berani marah-marah di sini. Dia gak sadar, sudah, bahwa di sana itu permainan politiknya tingkat tinggi, permainan politik agamanya tingkat tinggi, sudah. Maka ketika dijebak di sini, dijebak di sana, ada imam-imam kepala yang sudah sangat kawakan di dalam persaturan dunia politiknya Yerusalem dengan Romawi, sudah. Akhirnya, sudah, mereka berhasil untuk membuat peer pressure, menekan Pilatus sampai akhirnya Yesus itu mati di atas kayu salib, sudah. Salah perhitungan saja Yesus ini, sudah. Sudah, di dalam benak banyak orang ya seperti itu, sudah. Ini adalah orang yang sudah masuk ke Yerusalem mendapatkan sorak-sorai orang banyak. Lalu hatinya mulai terangkat, mulai bertindak secara agak reckless ya, mulai sedikit ceroboh, terlalu berani ini dan itu, nggak sadar perpolitikan di sana terlalu kejam dan perpolitikan di sana terlalu rumit, sudah. Sampai akhirnya peer pressure diberikan kepada Pilatus, Pilatus akhirnya salibkan dia, sudah. Mati, ya udah, sudah. Ya udah, ini unfortunate aja, sudah. Ini satu buah kesialan aja, sudah. Sial, salah perhitungan saja. Ya, namanya orang jagoan di Galilea pergi ke Yerusalem nggak tentu bisa berhasil. Yudas dari Galilea juga begitu, ya kan? Lalu siapa lagi, sudah? Teudas ya begitu. Ya, banyaklah yang namanya orang-orang seperti ini, sudah. Termasuk orang-orang yang sempat hype, lalu setelah itu gagal. Ya biasalah, nggak usah terlalu lebay. Dan setelah itu, sudah, mereka tidak berharap mayatnya bangkit. Mereka berharapnya apa? Ya sudahlah, tindakan devosional saja, datang dengan membawa rempah-rempah, sudah itu. Memberitakan cerita tentang kebangkitan. Dia hidup di antara orang mati, ngomong kepada murid-murid ini dulu sudah pernah dinubuatkan seperti ini. Murid-muridnya pun masih tidak percaya, sudah. Dan kita bisa melihat, sudah, memang ya, cerita tentang kebangkitan adalah satu hal yang memang tidak gampang untuk diharapkan, sudah. Tidak gampang diharapkan. Ini adalah satu buah berita besar, sudah. Sudah, sekali lagi ya, orang-orang Yahudi punya pengharapan tentang kebangkitan itu kapan? Pada waktu nanti Mesias datang, sudah. Kalau dalam bahasanya kita, sudah, Yesus datang kedua kali, sudah. Itulah kebangkitan. Itulah hari kebangkitan. Marta pernah ditanya, sudah, percayakah kamu? Tidak usah khawatir, saudaramu akan bangkit. Ya, saya percaya. Ya, di dalam Yohanes ya, sudah. Injil Yohanes pasal 11, sudah. Dia percaya. Ya, saya percaya. Nanti Lazarus akan dibangkitkan pada waktu hari kebangkitan. Dia percaya semua nanti akan dibangkitkan. Dunia itu akan diperbarui oleh Tuhan suatu hari nanti. Mereka nggak kebayang sekarang sudah dimulai sejak dalam dirinya Yesus Kristus, dan yang lainnya akan mulai bergerak di dalam Yesus Kristus, sudah. Kebangkitan itu bukan nanti sekali terjadi nanti ke belakang, tapi dimulai dengan Yesus Kristus dan mulai
dari para pengikutnya itu akan mengalami somehow kuasa kebangkitan, saudara. Mereka nggak expect itu, saudara. Kebangkitan menjadi satu hal yang surprising, menjadi satu hal yang mengagetkan. Mereka pun tidak expect, saudara. Tetapi ketika itu betul-betul terjadi, saudara, dan itu terjadi ya, memang terjadi pertama-tama dalam Yesus Kristus, dan setelah itu berkembang di antara murid-muridnya, saudara. Ini adalah satu buah berita yang penuh dengan tantangan, saudara. Kita percaya Yesus sudah bangkit, dan setiap orang yang ada dalam Yesus sedang mengalami kuasa kebangkitan, termasuk bagi saudara dan bagi saya, saudara. Kita bersama-sama mempercayai bahwa berita ini adalah berita bagi saudara dan berita bagi saya, saudara. Yesus sudah bangkit, dan orang yang di dalam Yesus sedang mengalami kuasa kebangkitan. Nah, ini bukan sekedar bicara tentang suatu hari setelah mati akan dibangkitkan, tetapi kita percaya bahwa kuasa kebangkitan. Jadi saudara pikirkan, saudara, apa yang akan terjadi nanti di dalam hari kebangkitan? Ketika semua orang dibangkitkan, semua orang itu, dunia akan dipulihkan, semua menjadi milik Tuhan. Semuanya akan berkata yes terhadap kehendak Tuhan. Itu terjadinya kapan? Nanti, sudah. Tetapi sedang dimulai. Sudah dimulai secara sempurna dalam Kristus, dan sedang akan merambat kepada semua para pengikutnya, sudah. Maka bagi saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit, dan percaya bahwa kita ada di dalam Dia, maka ada tantangan bagi saudara dan saya, yaitu bahwa kuasa kebangkitan Kristus yang akan mengembalikan seluruh dunia bagi berkata iya kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita akan berkata iya kepada Tuhan. Itu sedang dimulai dalam hidup saudara, dalam hidup saya yang percaya kepada Kristus Yesus. Oke, saudara sekalian, kita akan bersama-sama mendoakan satu hal, yaitu kita meminta kepada Tuhan kiranya Paskah kebangkitan Kristus itu masih bisa mengejutkan kita, masih bisa menantang kita, membuat kita itu untuk terus-menerus berpikir, kalau kita ini percaya bahwa Kristus bangkit, maka kita percaya di dalam Dia kita juga mengalami kuasa kebangkitan, sehingga kehendak Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kita. Makin lama makin penuh. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.